SD Negeri Jekawal 2 yang kami hormati Ibu Andi Liliana sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberi kita nikmat sehat iman, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur juga kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu saapatipun ing yaumul qiyamah. Pertama, di sini kita berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Jekawal 2 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Antin Juliana sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Terima kasih kami dari perwakilan dari SD Ibu. Terima kasih sudah membagikan apa yang beliau dapat di pembelajaran CGP untuk disebarluaskan dalam bentuk aksi nyata berupa diseminasi ini. Semoga bermanfaat nanti buat kami sebagai Bapak Ibu guru, bermanfaat semuanya. Pesan dan nasihatnya apapun nanti pasti akan bermanfaat bagaimana membentuk budaya positif di sekolah. Mungkin dari kami cukup sekian. Nanti monggo Ibu penjelasannya sejelas-jelasnya biar kami paham, biar kami tahu. Dari kami cukup sekian. Bila itu berwalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Bu yang sudah mewakili pihak sekolah untuk memberikan waktunya bagi saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Jekawal 2. Semoga semua ini nanti membawa manfaat untuk kita semua, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya berupa nikmat sempat dan juga sehat untuk kita, sehingga saat ini kita bisa ada dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Jekawal 2 ini. Nanti beberapa menit ke depan Bapak Ibu akan bersama saya untuk saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat ini. Dan ini merupakan salah satu tugas kami di modul 1.4 budaya positif, yang dimana kami harus menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing begitu. Untuk itu Bapak Ibu mohon waktunya ini nanti semoga kita dapat menyelesaikan semua ini. Mohon dukungannya, semoga nanti berjalan dengan lancar. Begitu ya. Langsung saja ya, ini diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Jekawal 2 oleh saya sendiri Antin Juliana. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Bapak Ibu, sebelumnya budaya positif. Kalau mendengar kata budaya, kemudian disambung dengan positif, itu maknanya dalam sekali ya. Budaya, perwujudan nilai atau keyakinan yang berkembang menjadi kebiasaan yang positif. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu? Maksudnya, jadi di sini wujud nilai keyakinan yang ada pada diri kita sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi tentunya di sini yang namanya budaya, kita pastinya melakukannya berulang-ulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Di sini maksudnya adalah kebiasaan yang baik atau positif. Itu kita sama persepsi dulu ya, budaya positif. Kemudian budaya positif ini sangat penting ya. Karena apa? Karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Apa maksudnya intrinsik di sini? Intrinsik
itu dari dalam. Jadi dari dalam, bukan dari manapun tapi dari diri sendiri. Budaya positif yang sangat penting ini karena bisa menumbuhkan dampak yang luar biasa pada diri dalam diri sendiri. Contoh budaya positif yang sederhana seperti ini: senyum, salam, sapa itu hal yang sangat sederhana sekali. Namun jika itu dilakukan hanya karena orang luar, misalnya kalau masuk ke sekolah semuanya wajib senyum, salam, sapa kepada siapapun, namanya seperti kayak peraturan dan kayak sesuatu yang diwajibkan. Dan itu belum tentu juga mengena di hati anak-anak. Berbeda kalau ini menanamkan budaya positif seperti hal sederhana senyum, salam, sapa ini dimulai dari bapak ibu guru dulu, memberikan contoh setiap hari. Kemudian anak-anak juga menyaksikan, oh guru saya seperti itu, oh pak guru saya seperti itu. Jadi saya juga ingin seperti itu. Nanti kita tunggu pelan-pelan, dibiasakan setiap hari. Tentunya kita di sini sebagai figur di sekolahan, kita harus memberikan contoh-contoh yang positif. Dan tidak hanya di dalam senyum, salam, sapa saja, banyak hal-hal lain, budaya positif lain yang tentunya bisa kita kembangkan. Oke. Jadi di sini intinya budaya positif yang sederhana pun dapat kita biasakan. Kemudian kalau sudah terbiasa, anak-anak sudah terbangun intrinsipnya dari dalam kesadarannya bahwa senyum, salam, sapa itu sangatlah bermanfaat. Dia dari dalam dirinya sudah muncul dengan sendirinya. Oh, saya senyum, salam, sapa, ternyata enak, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, kalau sudah senyum, salam, sapa setiap hari kita terapkan, bisa meminimalkan, misalnya anak-anak sering kan bertengkar seperti itu, bisa meminimalkan hal itu. Gitu deh. Kemudian next ya, nah ini konsep inti budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan ini sebanyak ini Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa ya itu ya? Nah nanti kita gali lebih dalam lagi. Kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu yang di sini kalau belum masuk ke pendidikan guru penggerak, ini adalah seperti sesuatu yang baru, begitu Ge? Sudah pernah dengar belum Ge? Oh belum Ge. Ini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Sepertinya masih ngambang semua ya nanti. Nah ini dia nanti konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Next. Nih, masuk yang pertama nih, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kita harus tahu dulu nih. Paradigma itu apa nih? Ada yang tahu? Paradigma? Iya, cara berpikir. Seperti cara berpikir kita terhadap sesuatu. Jadi ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini tentunya berhubungan erat dengan kurikulum yang saat ini berlaku. Di sini kita sudah baru langkah awal kurikulum merdeka. Kita sama-sama masih belajar ya. Nah ini poin yang pertama. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita harus mengubah mindset dulu. Kalau dulu banyak sekali ya, seperti zaman-zaman dulu saya juga pernah sekolah, sering sekali menemukan guru hanya memberikan tugas lewat catatan. Buka buku halaman ini, nomor ini dikerjakan sampai ini nanti dikumpulkan. Sering sekali saya sendiri juga pernah menjadi sebagai siswa, sering mengalami hal-hal seperti itu. Jadi semuanya itu atas kemauan guru dan kehendak
pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, di sini mindset kita harus dengan perkembangan zaman seperti ini, ada paradigma baru. Di sini kita harus pembelajaran yang berpusat pada atau yang berpihak pada peserta didik, dalam hal ini adalah siswa. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Tidak hanya semata-mata menyampaikan sesuatu materi ke anak saja, tapi kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan anak, inginnya gaya belajarnya seperti apa. Itu sebagai guru kita di era sekarang harus seperti itu. Nanti saya ada videonya ya, yang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah merupakan pembelajaran yang dirancang untuk mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini kami ingatkan kembali, profil pelajar Pancasila, dan dimensi-dimensinya saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kalau videonya next bisa kita saksikan bersama. Bagaimana kamu bisa cerita yang mana? Yang mana? Ya, ditunjuk yang mana? 3. Kalau sekarang gabung ke kelompok 3. Kelompok 3 Mas Aksa bisa cerita yang mana? Bisa tentang apa itu? Desa. Bisa? Bisa? Oke, gabung ke kelompok 3. Siapa Mbak? Mbak? Bisa cerita ya? 1. Oke, gabung ke kelompok 1. Kamu bisa nomor 1? Ya, oke. Jadi kalian bisa menceritakan tentang desa. Apa yang kamu ketahui tentang desa? Desa gimana nih kawan? SD-nya sekolah 2. SD kamu bagaimana? Oh, Cikawan juga. Desa Cikawan seperti apa sih? Ya, luas. Orang bersih. Mas Asa, bagaimana tentang desa Cikawan? Luas. Kamu senang nggak di Cikawan? Oh, senang. Bagaimana? Desa Cikawan bagaimana? Iya, Mas Bima. Cikawan. paling menggemaskan ya. Siapa yang kamu kenal? Bapak kepala desa. Siapa kepala desanya? Oh iya. 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 Bagaimana Cikawan? Cikawan, oh bagus sekali. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu hanya cuplikan video yang pernah saya lakukan di kelas. Jadi saya itu saat itu materinya menceritakan tentang ada diri sendiri, keluarga, kemudian desa atau negaranya. Jadi itu anak-anak saya suruh milih. Kamu inginnya cerita yang dari ini, pengen cerita yang apa? Ditunjuk-tunjukkan. Kemudian ada pilihan 1, 2, 3. Nanti yang memilih 1 dikelompokkan, milih yang kedua dikelompokkan, dan seterusnya. Nanti kita di sini nggak usah ribet, kudu menceritakan dengan detail dengan bahasa seperti ini dulu. Karena ini kelas rendah ya, kelas 2. Jadi kita nggak bisa memaksakan kudu gawe prosa paragraf narasinya kata-katanya anak. Jangan. Ini kita seperti ini kan kita sudah mendapatkan informasi bahwa ternyata anak dengan begitu polosnya, karena kita memfasilitasi mereka. Pilihnya pengen menceritakan apa sih kamu? Oh, saya pilih yang desa, Bu. Aku pilih yang keluargaku, Bu. Silahkan, bebas anak-anak. Ini dari sini kita tahu bahwa anak ternyata bisa bercerita.
ada yang konteksnya keluarga, ada yang di desa, atau bahkan mungkin negaranya. Ini juga ada yang berkaitan tentang negara Indonesia ada, tapi kalau saya tanyakan semua nanti wah panjang sekali karena durasinya hampir setengah jam lebih pembelajarannya. Ini hanya saya cuplikan saja. Di sini kita menemukan bahwa anak-anak di sini senang sekali kalau kita fasilitasi. Coba kalau misalkan buka bukunya tentang keluarga dan masyarakat, dibaca dewe. Nah, terus anak bagaimana? Iya, dia mau baca. Setelah itu pasti ramai karpe dewe. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Anak-anak pun nggak bisa terekamnya di sini. Kalau dengan kegiatan seperti ini dan mereka juga tahu, wah guru mau video aku ya, mereka ternyata semangat sekali di sini. Di sini intinya kita kalau memberikan materi yang ingin kita tuju seperti apa, kita lebih aktif dan mencari ide-ide yang fresh agar anak tidak jenuh dan tentunya merasa senang. Seperti ini dari ekspresinya saja dia menceritakannya dengan senang dan begitu polosnya, senang sekali menceritakan. Ada yang bilang, oh desaku Cikawal indah, rukun, bersih. Ada yang bilang luas. Kemudian ada pamanku kepala desa. Itu kan hal fakta. Jadi mereka membicarakan ini adalah fakta. Fakta bahwa mereka mengenal lingkungan desa. Inilah maksudnya kita berpihaknya kepada siswa. Mereka menggali sendiri, menemukan informasi sendiri apa yang dipelajari. Kita hanya menuntun, memfasilitasi. Apakah bisa? Ternyata bisa. Ini baru kelas 2. Nanti kalau ada di kelas 4 ke sana, 4, 5, 6 itu anaknya sudah luar biasa excitednya. Terutama kalau pembelajaran di luar kelas. Nah, itu kan sangat menyenangkan. Pembelajaran yang membutuhkan ide-idenya dia sendiri, dia tuangkan sendiri, dia anak pasti akan senang. Dan tentunya di sini semua anak pasti terlibat aktif. Lalu bagaimana jika ada anak yang kurang percaya diri? Nah, itu dia. Itu adalah tugas kita. Bagaimana cara membiasakan, mengajarkan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Ada yang kendel, berani, ada yang percaya diri, ada juga yang malu-malu. Nah, ini di sini tuh kita juga mengajar, tapi kita juga belajar memahami karakter siswa. Kalau anak seperti ini, kira-kira pembelajaran metode cara yang tepat untuk mengajarkan ke anak itu seperti apa? Salah satunya kita harus ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Stop, hilangkan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Ini akan lebih baik lagi bila kita mindsetnya sesuai paradigma perubahan. Kita menyajikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, semoga bisa dilaksanakan ini. Next. Bagaimana kamu bisa terlibat? Nah, ini tadi yang paradigma selain berpusat pada siswa, kita harus bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kenal lagu seperti ini ya? Bisa berdiri, mohon berdiri untuk kita sejenak ice breaking. Ya. Liriknya naik becak. Kalau naik becak itu ada apa enggak? Bentar ya. Ini ada ice breaking. Lirik naik becak. Yang liriknya kalau naik becak itu lagunya gimana? Saya mau tamasya itu ya. Nah, ini diganti nih agar gampang saja kita mengingat. Nah, di sini kita nanti kan kelingan. Oh, profil pelajar Pancasila dimensinya sih apa saja sih? Nah, dengan lagu dan mungkin kita bisa nyanyikan pada anak-anak, nanti kita juga akan mengenal dan teringat. Ini ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu ya, bisa? Kita nyanyikan ya, sambil tepuk tangan ya. Bisa? Oke, 1. Biasakan ajarin anak-anak ini diajari
boleh sesekali, ayo anak-anak, angkat jarinya ke atas, kita mas-mas bersama ini boleh, atau nyanyi, atau anak joget juga sebentar boleh. Jadi anak di sini akan lebih merasa fresh dan senang. Oke, ini tidak ada sekedar lagu dan ini mengandung pengingat bahwa profil belajar Pancasila ini ada dimensinya ya, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, ada kebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif dan juga bernalar, kritis. Masing-masing dimensi ini nanti ada elemennya. Ini kan sudah mendapat beberapa kurikulum kurikulum pendidikan ya, ini pastinya tidak asing lagi buat kita. Hanya saja kalau kita tidak menerapkan ini profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari, itu nanti ya kurang efektif. Makanya di sini profilnya harus kita munculkan, profil pelajar Pancasila. Next, silakan. Nah, ini tadi perubahan paradigma masih di sini ya, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Ini ya, paradigma dulu, keyakinan kita yang mendasari sebuah tindakan. Tadi sudah ya, stimulus respon itu maksudnya apa sih? Ya ini proses menanggapi apa? Rangsangan terhadap apa yang kita hadapi. Proses menanggapi rangsangan terhadap apa yang dihadapi. Semua orang memiliki ini ya, respon. Kemudian teori kontrol sendiri maksudnya adalah setiap perilaku itu memiliki alasan. Ini ada teorinya di buku ini, kalau dijelaskan panjang sekali, ini saya ambil intinya saja. Bahwa teori kontrol itu menyatakan setiap perilaku itu memiliki alasan atau tujuan. Di sini dikandung masuk semua perilaku, walaupun itu hal yang buruk sekalipun, pasti memiliki alasan atau tujuan. Contohnya, contoh kecil, kalau di sekolah, di kelas, kita sering melihat anak-anak gojek terus endingnya bertengkar, ada yang menangis. Itu akibat apa? Misalnya begini, Bu, tadi temanku pinjam pensil, tapi tidak dikembalikan, malah dibuang ke tempat sampah. Nah, saya marah loh Bu, saya jiwet dia. Nah, itu hal-hal seperti itu kan ada terjadi. Nah, itu setiap perilaku, alasannya apa? Kok kamu sampai jiwet dia? Itu pasti, itu kan hal yang negatif ya, jiwet itu negatif. Tapi dia sendiri juga punya alasan untuk hal itu. Karena seperti itu, teori kontrol. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa? Bisa. Terima kasih. Kemudian terkait teori kontrol itu juga. Jadi mengubah mindset dari stimulus respon ke teori kontrolnya itu. Bila ingin membuat kemajuan, ubahlah sikap kita, mindset kita terhadap sesuatu yang mungkin negatif diubah ke positif. Bila ingin memperbaiki, maka ubah acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi global, tapi global. Bagaimana berpikir tentang manusia. Jadi tidak memikirkan dari sisinya diri sendiri. Dari sisi orang lain, mereka kan juga mempunyai pemikiran sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuatu sesuai keinginan kita. Next, ini ada contohnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita lihat ya. Perubahan paradigma di stimulus respon ke teori kontrol. Diperhatikan stimulus respon sebelah sana, kemudian ada teori kontrol. Kita lihat dari SR-nya, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol di sini tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dari kalimat teman satu saja, mungkin Bapak Ibu sudah bisa masuk ya di sini ya? Bisa? Bisa nggak nih? Oh bisa. Terima kasih. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak cukup sampai minta maaf. Itu stimulus respon. Di
sini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian lagi, orang lain bisa mengontrol saya kalau dari stimulus. Teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul apa tidak ini? Betul kan? Betul. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Lihat teori kontrol di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa tidak? Tidak bisa lah. Contoh sederhana saja. Nulis status di WA. Terserah saya nulis kan? Terserah saya nulis. Apakah kita bisa mengatakan dia? Nulis status tentang aku, halo, kebaikanku, apa ini prestasiku. Apakah kita bisa menuliskan seperti itu? Nah, tidak bisa. Dia punya hak, dia privasinya dia, statusnya dia, ya kan? Nah, contoh gambarnya seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, saat gagal dibujuk terus dipaksa, gitu. Itu adalah stimulus respon. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus. Konsensus apa Bapak Ibu? Kesepakatan, iya betul sekali. Kemudian metode berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Kalau di sini model berpikir menang, win-win solution gitu. Pernah dengar ya? Nah, itu. Jadi kalau menghadapi sesuatu jangan menjatuhkan yang satunya. Karena dua anak berkasus, kita tidak boleh menjatuhkan salah satu anaknya. Kita harus mencari solusi yang benar-benar berpikir menang dan menang sama menang. Begitu ya. Next. Sudah ke yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini apa lagi nih ya? Mungkin kalau yang belum masuk guru beneran adalah hal yang baru kata-kata seperti ini. Disiplin positif mungkin sering mendengar, tapi nilai-nilai kebajikan universal. Next ini. Nah, dari makna disiplin dulu untuk hanya mengingatkan aja. Berasal dari bahasa Latin disiplina, ternyata ya, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tapi kalau Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin, yang terbenak di sini apa? Di sini apa yang terbenak di sini dengan kata disiplin? Taat. Nah, iya. Apalagi? Berpedoman pada aturan ya, seperti sakon gitu ya. Ini ternyata di sini artinya justru disiplin itu artinya belajar. Ternyata ya, saya juga baru tahu di pendidikan guru ini dari disiplina artinya ternyata belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi garis bawah di sini ya. Kemudian sebagai pendidik hendaknya kita mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kalau tadi motivasi intrinsik sudah jelaskan saya di depan tadi ya. Yang ini ada nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf ya. Nggak pakai mic bisa terdengar ya? Bisa ya? Bisa masuk ya? Oke. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan universal tidak apa-apa Pak, sudah gini aja. Tidak apa-apa. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sebagai pendidik hendaknya
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, disiplin pada dirinya ya, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal itu sebetulnya banyak sekali. Namun di sini, next slide selanjutnya, di sini, nah ini saya paparkan cuplikan sedikit saja ya. Nilai-nilai kebajikan adalah materinya dulu. Sifat-sifat positif manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ya, yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu bersifat universal itu menyeluruh ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi merangkul semua nilai-nilai kebajikan. Kemudian sikap, perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser tahun 1984, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa setiap perilaku memiliki suatu tujuan, meskipun itu perilaku yang negatif sekalipun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Tadi sudah paham ya motivasi intrinsik ya di depan ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu juga menurut Dian Gosen 1998. Ada hal yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Sudah paham belum ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Oke. Next slide. Nah ini, dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan universal, ini kalau kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, ini tadi yang kita nyanyikan tadi ya, dimensi-dimensinya. Jangan lupa elemen-elemen di dalamnya. Yang ini pastinya Bapak Ibu Guru sudah paham. Ini saya next saja. Next. Nah ini dokumentasi kegiatan yang sempat saya dokumentasikan, yang mencerminkan kebajikan universal pada modul profil pelajar Pancasila di SD Cikowel 2. Ini tidak hanya seini saja, sebetulnya banyak sekali, tapi kalau saya tanyakan semuanya nanti nggak cukup nanti. Ada videonya, ada dokumentasi foto-foto lainnya, kemudian pokoknya banyak. Yang ini saya cuplikan sedikit saja. Yang pertama itu ada kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan. Kalau di sini sudah berjalan, tinggal kita teruskan saja nih programnya. Ada sholat duha, sholat zuhur berjamaah, hafalan juga nih. Kemudian ada di proyek P5 ini berjalan nih kelas 4 sama kelas 1. Kemarin membuat badik ya Bu Sita ya, buat badik apa namanya itu? Apa? Print ekoprint? Bukan? Apa namanya? Oh, batik ikat yang dicelup itu ya, batik ikat yang dicelup itu. Baru sekali kemarin Bu Sita membimbing kelas 4 proyeknya, dilanjutkan di Bu Sita keren banget. Ini kemudian ada kegiatan peduli lingkungan, kita setiap Jumat bersih, membersihkan semua lingkungan, termasuk kita dulu sudah memilih dan memilah sampah yang plastik mana yang masuk organik, anorganik kita pisah, dan ternyata di situ anak-anak pun juga bisa belajar. Jadi tahu, oh organik itu ini, oh anorganik itu ternyata dipisah. Nah itu pembelajaran yang ternyata bisa kita lakukan hanya dengan pada saat menyapu saja itu sudah bisa memberikan pembelajaran. Itulah maksudnya profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Kemudian upacara Hari Besar Nasional, jadi tidak hanya hari Senin tak kita upacara, setiap hari besar nasional kita untuk membangkitkan jiwa nasionalis anak-anak kita harus tanamkan. Oh tanggal 10 November hari apa? Hari pahlawan. Jadi dengan itu juga, oh berarti hari pahlawan itu 10 November ya. Nah dapat belajar lagi anak-anak, bahkan anak-anak kelas 1 ternyata. Padahal kalau menurut hanya buku itu nanti kenalan seorang kelas 4 kelas 5. Ternyata dari kebiasaan yang seperti ini bisa sekaligus memberikan
pelajaran gitu. Kemudian ada kunjungan ke situs budaya, kita pernah mengajak anak-anak ke Thailand, terus mengunjungi mini zoo, jadi anak-anak belajar dunia luar, jadi tidak di dalam saja. Itulah yang mencerminkan profil apa? Pelajar Pancasila. Jadi next, masuk ke materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi, setiap orang memiliki motivasi. Motivasinya apa ya di sini? Ada motivasi perilaku manusia. Silakan next. Ada apa di dalamnya? Nah ini ada teorinya ternyata ya. 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya yang pertama itu ada yang disebut motivasi eksternal. Ini ada 2 hal, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, dan juga yang kedua itu hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Di sini dari kalimatnya kalau dicermati ya, nomor 1. Jadi ada ini eksternal, di sini ada internal. Kita bahas yang ini dulu. Ini motivasinya, motivasi perilakunya yang dari eksternal, dari luar. Itu kalau misalkan ada peraturan ya di sekolah misalkan, kan peraturan biasanya kata-katanya seperti ini, tidak boleh datang terlambat, seperti itu kan, sering lihat nih, itu peraturannya. Itu gini, anak bisa berpikir begini, nek aku terlambat, aku kok mesti disenani bu guru, nanti saya dimarahin bu guru kalau saya terlambat. Itu namanya motivasi eksternal. Dia melakukan, dia ya taat, dia tidak datang. Tapi di sini dia tuh ada ketakutan tersendiri. Jika aku terlambat pasti dimarahi bapak ibu guru. Itu motivasi eksternal. Jadi dia tidak terbangun dari sininya sendiri, tidak intrinsiknya, tapi apa itu eksternal. Kemudian hanya untuk mendapat imbalan. Contohnya, saya disuruh lomba, sebetulnya saya kok nggak bisa ya. Tapi kalau saya tidak berangkat, nanti bagaimana? Tapi nanti kalau berangkat, kata bapak ibu guru, saya dapat hadiah, dikasih uang 50.000. Yaudah sayang sekali uang 50.000, aku berangkat aja deh lomba, enggak apa-apa. Nah itu kan motivasinya bukan dari dirinya, tapi dari luar, dari eksternal. Beda untuk nomor 3 ya, internal. Ini mengarah kepada tujuan disiplin positif ini tadi ya. Jadi dia melakukan sesuatu, motivasinya hanya untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa dia punya harga di sini. Kemudian menjadi insan yang sesuai harapan yang atas kemauannya sendiri. Contohnya kalau memang peraturan sekolah tidak boleh terlambat, dia bukan karena takut dihukum atau bukan karena bentuk ujiannya, tapi dia memang terbangun dari sininya. Oh, saya memang karena saya sekolah, saya harus datang tepat waktu. Begitu. Tahu ya bedanya ya berarti ya. Kemudian untuk berangkat lomba, berarti kalau saya lomba bukan hanya untuk mendapat imbalan dari bapak ibu guru, tapi memang saya harus bisa untuk melakukan tugas ini. Begitu. Bedanya ya eksternal sama internal. Yang kita cara di sini motivasi internal ini tugas kita nih, membangunkan ini. Karena sesuai dengan tujuan disiplin positif. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apalagi itu restitusi. Nah ini ya hal-hal baru yang mungkin Bapak Ibu baru ketahui ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Selama ini kalau kita bicara hukuman, konsekuensi, kayaknya sama gitu ya. Ternyata kita lihat ya, kalau hukuman itu tidak terencana, sesuatu yang tiba-tiba. Misalnya, kamu terlambat, lari 5 kali hubungi lapangan. Itu kan nggak ada rencana di sini. Kan bapak ibu guru juga tidak tahu kalau anak si itu nanti akan terlambat ya. Siswa sendiri kan juga nggak tahu. Jadi ini begini, tidak terencana, itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih terencana atau disepakati sebelumnya. Misalnya sudah ada peraturan
kemarin sudah membuat kesepakatan peraturannya. Jika terlambat, ya harus keliling lapangan 2 kali. Itu karena berdasarkan memang ada peraturan sebelumnya, gitu ya. Tapi kalau yang hukuman tadi kan tidak ada tulisannya harus peraturan sekolah. Tidak boleh terlambat. Jika terlambat nanti dapat hukuman mengelilingi lapangan 2 kali. Kan tidak seperti itu. Nah, ini bedanya sama konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di restitusi ini kita bisa membimbing anak untuk dia menemukan perbaikan masalah atas dirinya sendiri. Nanti ada prakteknya restitusi di belakang nanti ya. Dan kalau hukuman bersifatnya satu arah, kalau di konsekuensi murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun ada, saya tahu kalau terlambat nanti harus hubungi lapangan 2 kali, dia tahu. Tapi di sini dia nyaman nggak? Murid yang dihukum tuh nyaman tidak? Tidak nyaman, betul sekali. Kemudian restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sinkronis berhubungan. Jadi menemukan kalau dia melakukan kesalahan, tugas kita bukan menyalahkan, tapi menuntut anak untuk menemukan solusinya sendiri. Kalau dia sudah terbangun motivasinya di sini untuk menemukan solusinya, nah ke depan dia pasti akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Kemudian kalau hukuman biasanya berupa verbal, ucapan. Ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakan pada anak, itu sering karena anak melanggar hukuman peraturan gitu ya. Kemudian juga ada hukuman fisik ataupun psikis. Jadi selain pas anak dimarahi pasti dia satu malu karena psikisnya kan. Kalau di sini bahasa aslinya kan mental kayak gitu. Nah, jangan sampai kita lakukan sebagai seorang pendidik, tidak boleh seperti itu. Jadi kita kalau ada anak salah berarti tugas kita itu bagaimana memperbaiki pelakunya. Kemudian berupa kalau konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid itu ada konsekuensinya. Jadi ada kayak guru itu mempunyai catatan kecil seperti itu. Restitusi tetap ini. Itu intinya membangun kolaborasi bersama anak untuk menemukan solusinya sendiri. Next. Nih ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul atau tidak? Betul. Kalau konsekuensi sesuatu terjadi itu merupakan sesuatu yang logis. Di sini. Kamu baca nomor 2 Pak? Nomor 2. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu yang hukuman. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terima kasih. Di sini ya ada bedanya ini membuat sakit. Tapi kalau konsekuensi di sini juga membuat tidak nyaman. Sama-sama ya tidak enak juga ini. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi bisa sih anak menghargai disiplin. Paksaan, ada mendorong anak menyakiti diri sendiri dan sebagainya sampai bawah. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggak? Jadi hukuman, konsekuensi sama restitusi sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih sekali. Next. Hukuman atau konsekuensi. Nomor 1 dijawab bersama ya. Membersihkan kamar mandi karena tidak sengaja merusak keran. Hukuman atau konsekuensi? Tidak sengaja. Kenapa harus dihukum? Berarti apa itu? Hukuman. Ya betul sekali. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat akibat sesuatu yang urgent. Urgent itu tidak disengaja. Hal yang tidak disengaja jebol kok tiba-tiba banding bos atau ada apa di jalan. Itu apa? Hukuman. Seharusnya tidak dihukum. Guru kan harus tahu dulu. Dia nggak terlambat itu kenapa? Kan ada label. Pokoknya kamu terlambat, kamu harus dihukum kan itu ada kan? Nah itu yang tidak dibenarkan ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukum apa konsekuensi itu? Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena ceroboh. Ya, harus membersihkan. Konsekuensi, betul sekali. Menulis 2 kali lipat
karena lupa tidak mengerjakan PR. Apa itu? Konsekuensi. Baiklah, berarti Bapak Ibu paham ya hukuman atau konsekuensi. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya. Mas, ada banyak nih. Next, silakan sambil dinikmati selanya atau minum boleh, santai saja. Monggo, mati lagi ya. Next, apa itu restitusi kalau tadi kita hukuman dan konsekuensi? Di sini ada restitusi tadi. Silakan sambil dinikmati selai seadanya sama minum seadanya, monggo. Ya, silakan. Monggo Pak Pamungkas, silakan. Nah, ini kan tidak cukup. Silakan tidak apa-apa, santai saja. Ya. Oke. Lanjut ya, sambil mendengarkan ya. Apa itu restitusi? Restitusi bukan nama orang ya, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa memiliki bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya, sudah dipelajari ya restitusi, nanti ada praktiknya. Next. Nah, 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ini itu memperbaiki hubungan. Kemudian ada sebuah tawaran, jadi bukan sesuatu yang dipaksakan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, ada mencari kebutuhan dasar. Nanti kita pelajari di belakang ada kebutuhan dasar, ada menemukan fokus. Restitusi juga fokus pada sebuah solusi. Jadi bukan hukuman tapi solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini next. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja di sini? Next. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup. Ada juga cinta kasih. Pasti memiliki cinta kasih dan ingin disayangi juga kan kita. Nggak mungkin kita hanya ingin mencintai tanpa dicintai kan? Nah, baik dimanapun lingkungannya, di tempat kerja ataupun di rumah, di masyarakat kan seperti itu. Kemudian penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Next. Nah, ini kalau tadi sudah ada 5 kebutuhan dasar, ini ringan saja materinya. Coba, aku bangga bisa naik sepeda. Kira-kira kebutuhan apa tadi? Yang dari 5 tadi? Aku bangga bisa naik sepeda. Penguasaan, ya betul sekali Sita, terima kasih. Kemudian aku bosan, aku tidak bisa main keluar. Berarti kebebasan, betul sekali. Dan lagi, aku sudah berusaha, mengapa tidak ada yang menganggapku? Berarti apa ya? Apa? Pengakuan. Oke, pengakuan di bukan. Ayo Pak, kok pengakuan enggak Pak? Cinta kasih, karena dia ini dihargai kan? Nah, bertamasya itu seru. Jadi apa yuk? Yakin? Yakin. Tamasya masih senang ya. Next. Iya, 5 kebutuhan dasar yang kita sebetulnya sudah ada setiap hari pada diri kita. 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jadi penghukum. Next. Ini penghukum, ini biasanya perkataannya seperti ini. Kata-katanya biasanya tidak mengenakan didengar, gitu ya. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Lari kamu, lari ke lapangan 5 kali. Itu biasanya yang dikatakan posisi guru sebagai seorang penghukum. Pernah nggak Bapak Ibu? Sering kan? Pernah kan? Nah, ini nanti kita lihat ini. Yo, next yang kedua.
membuat merasa bersalah di sini biasanya guru sih bersuaranya lebih lembut gitu ya, agak lembut tapi tetap tidak mengenakan, merasa jadi lembut, sebetulnya lembut tapi tetap pada diri siswa juga tidak mengenakan. Biasanya seperti ini kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu, kayak melas gitu, tapi anak di sininya, aduh aku mengecewakan bu guruku, gitu. Ada rasa anak seperti itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana ini? Nah, seperti ini, membuat merasa bersalah. Sering juga ya Bapak Ibu. Nah, mengakui. Yang ketiga, ada posisi kontrol yang sebagai teman. Kita sering nih teman ini. Ayolah, biasanya seorang teman guru yang berperan sebagai posisi teman ini tidak akan menyakiti muridnya seperti menghukum, itu tidak ada. Namun berupaya mengontrolnya seperti ini. Kalau mungkin dengan kalimat Bapak Ibu jauh lebih terpaham gitu ya. Ayolah bantu Bapak, demi Bapak ya. Ya sudahlah, nanti Bapak Ibu bereskan, tidak apa-apa. Biasanya lebih ke pendekatan persuasif ke anak. Ini ternyata posisi teman. Sudah sering juga kita lakukan? Sering sekali? Iya, betul sekali. Kemudian yang keempat, ada posisi kontrol. Yang keempat, next, pemantau, jenenge pemantau, namanya pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita tentunya bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, itu memantau. Di sini biasanya akan mengucapkan seperti itu. Kamu tahu nggak sih peraturannya apa? Nah, kemudian kamu tahu konsekuensinya nggak kalau kamu melanggar seperti ini? Nah, ini memantau, dan di dalam pantauannya itu biasanya dia membawa catatan-catatan kecil yang dia gunakan secara berkelanjutan, daftar cek seperti itu. Oh, anak ini sering begini-begini, ada catatan. Itu posisi pemantau. Yang kelima, next, posisi yang kelima adalah posisi manajer. Ternyata kita seorang manajer ya Bapak Ibu. Nah, kita guru di desa tapi manajernya. Ada posisi kontrol yang disebut kita itu sebagai posisi manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi dia membangun kolaborasi. Biasanya ngomongnya seperti ini. Apa sih yang sudah kita yakini? Nah, tidak ada bentak-bentak, itu nggak ada. Jika kamu meyakini, apakah kamu mengetahui bahwa kamu itu berbuat kesalahan? Setelah itu doyak lagi. Kalau kamu sudah tahu kalau kamu berbuat salah, berarti usaha apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, seperti lebih ke dekat sama anak. Kita membuat anak dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, tapi secara pendekatan dengan baik sekali. Jadi saya mau bertanya ini, dari 5 posisi kontrol, berarti yang paling baik digunakan posisi yang mana ini? Manajer. Terima kasih. Ternyata sudah masuk nih ya, manajer. Next. Ini nanti hubungannya dengan apa, restitusi itu ada nanti. Nah, ini yang garis bawah ini mungkin yang bisa menjadi pembanding biar mudah ingat aja. Saya kecewa. Nah, ada kata kecewa itu yang mengatakan biasanya posisi yang membuat merasa bersalah. Kemudian yang ada tidak pernah, ini biasanya menghukum. Lakukan demi Bapak, ayolah, itu teman. Ya. Kemudian apakah kamu dapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia memantau. Ini menyelesaikan masalah, memperbaiki masalah, itu kata kunci. Ada posisi yang biasanya sebagai manajer. Jadi dari semua ini kita juga sudah pernah melakukan ya? Jujur nggak? Melakukan ya? Iya. Mau ini. Ternyata kita semua ini ya. Ini tolong yang dikembangkan yang mana ini? Manajer ini ya. Nanti ada segitiga restitusi di belakang ini, nanti caranya kita mengatasi masalah. Next. Keyakinan kelas. Sampai kita ke keyakinan kelas. Ada ya
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini ada banyak yang bertanya, mengapa sih tidak peraturan, mengapa sekarang kok keyakinan kelas? Ini jawabannya pakai contoh aja. Misalkan begini, kalau kita pas masa pandemi itu kan kita dianjurkan memakai masker. Jadi nilai dari keyakinan itu sebetulnya peraturan pemerintah ya. Tapi kalau ditarik ke sini menjadi sebuah keyakinan. Jadi ada nilainya. Nilai apa itu? Kok kita harus pakai masker? Nilai apa kira-kira yang diambil dari memakai masker? Apa? Ya? Iya, kesehatan. Demi diri sendiri kan, keyakinannya dari sendiri. Berarti aku pakai masker bukan karena perintah, memang karena aku sadar terbangun dari motivasi intrinsiknya dan keyakinan itu ya, biar tetap sehat, tidak tertular karena virus COVID begitu. Next. Nah ini dari budaya positif ini nanti ada karena ini keyakinan kelas dari yang biasa kita lakukan, yang ada biasanya peraturan kelas. Lingkarannya kalau digambarkan seperti ini. Nanti kalau keyakinan kelas diharapkan lebih pengaruhnya lebih baik lagi daripada peraturan. Kemudian dari keyakinan kelas terbentuklah lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, lebih global lagi menjadi sebuah budaya positif. Begitu ya. Next. Pembentukan keyakinan kelas ini syaratnya seperti saya kemarin mungkin ada bapak ibu yang sudah melihat saya membuat keyakinan kelas. Itu kalimatnya biasanya sifatnya itu abstrak. Kalimatnya mengandung kalimat yang positif. Positif maksudnya bagaimana? Tidak ada kata tidak. Tidak ada lagi kata dilarang. Biasanya peraturan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas tidak ada kata-kata yang negatif, adanya kata-kata yang positif. Kemudian semuanya harus berkontribusi, memberikan masukan. Ininya kelas kita seperti apa? Nah, kemudian bersedia meninjau keyakinan itu. Jadi keyakinan itu tetap ditinjau terus. Apakah masih bisa berlaku atau tidak, menyesuaikan lingkungan yang ada di sekolah. Kalau itu kesepakatan keyakinan sekolah. Jadi di sini tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Contohnya seperti ini. Ada kan peraturan di kelas itu pasti ada yang bunyinya seperti ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, pasti ada kan itu. Nah itu lagi, monggo silahkan nanti setelah diseminasi ini membuat keyakinan kelasnya masing-masing ya. Nanti bisa saya pandu. Kalau ada seperti itu kita ubah saja. Kalimatnya positif, biar positif bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau cukup dengan dua kata-kata, menjaga kebersihan. Nah itu kan lebih mudah diingat. Jadi kalau kondisi lagi tuh keyakinan kelas tidak boleh panjang ya. Peraturan di kelas tuh saya baca ada sampai F atau J itu. Nah itu nanti kita akan visi ya bareng-bareng bersama. Kalau di sini keyakinan kelas sudah ada di kelas 3. Kemarin saya praktek itu. Dan ternyata anak-anak bisa diajak untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Next. Ini kemarin saya dokumentasikan membuat ini. Jadi setelah membuat nanti wujudnya seperti itu, tempel-tempel seperti itu boleh nanti kita ambil beberapa yang kiranya sesuai kontekstual dengan kebutuhan anak. Nanti ditandatangani bersama sebagai wujud bahwa kita sudah sepakat membuat keyakinan bersama. Kalau anak-anak seperti ini pasti dia bangga. Aku bisa ya membuat seperti itu. Ya ternyata kemarin banyak sekali anak-anak juga di pas membuat itu. Next. Ini sebenarnya ada videonya. Ini berapa menit ya Pak Agus ya? Kalau di play. Tapi ini intinya sama kok. Intinya sama. Nanti saya share ya di grup. Bisa ini agak lama mungkin. Jadi nanti saya share di grup saja. Saya share di grup. Nanti untuk bisa dilihat penjelasannya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Di next aja, nanti saya share di grup. Ya, mana ini dia sampai segitiga restitusi ini yang saya sampaikan tadi. Next, aku
menstabilkan identitas tuh kita memakai biasanya malah kalimat-kalimat ini menjadikan nanti malah cepat masuk. Mungkin ada videonya Pak Gus, yang videonya kita jelaskan pakai videonya nanti sambil saya jelaskan. Nah ini mohon dilihat ya. Bisa didengar ya? Bisa? Bisa, oke. Ini menstabilkan identitas. Maaf. Ya. Menstabilkan identitas. Nah, itu macam kalau kamu malah berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar, tapi harus diperbaiki seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas. Karena kelas ini tidak ada keyakinan kelasnya, seperti itu contohnya. Stop Agus. Ini ya, jadi sudah ada tergambar dari segitiga restitusi tadi. Kita intinya menawarkan sebuah solusi, tapi anak sendiri membangun dengan caranya sendiri, memperbaiki dengan caranya sendiri. Ini juga nanti saya share di grup sekolah ya, bisa. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita gali bersama lagi. Next, ya ini ya tanya jawab atau pemberian umpan balik. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh ya, Bu Sita, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Artin selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan saya di sini untuk bertanya pada kegiatan diskusi. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apa keyakinan kelas itu juga bisa dilaksanakan di kelas rendah, semisalnya itu di kelas 1? Oh, ada lagi? Cukup. Ya, langsung saya jawab nih. Begini, keyakinan kelas itu bisa kita ajak bersama anak-anak itu walaupun kelas 1. Kemarin saya sudah uji coba di kelas 2 juga. Ternyata anaknya bisa, tapi hanya saja belum selesai. Saya yang pertama harus menerapkan konsep dulu ya. Keyakinan kelas itu apa? Anak-anak harus tahu dulu. Kemudian anak-anaknya seperti yang saya terapkan tadi, dan sangat bisa sekali mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Keyakinan kelas bisa dibuat bersama. Begitu ya, Bu Sita? Sudah jelas? Cukup. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Bu Intan, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, siapa yang boleh menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah gitu? Oh iya, terima kasih. Ada lagi?
Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Siapa yang bisa menggunakan segitiga restitusi? Konteksnya di sekolah kita, tentunya kita semua boleh memakainya. Tidak hanya kepala sekolah ya, jadi guru kelas bisa, guru olahraga bisa, guru bagian apa itu yang BP bisa semua. Guru agama bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh dipakai siapapun untuk menyelesaikan masalah anak. Jadi ada lagi? Oke, sudah. Baiklah Bapak Ibu, nanti saya minta umpan baliknya ya dituliskan di selembar kertas. Nanti saya dokumentasikan umpan balik terhadap saya ya. Ketika diseminasi ini saya bagaimana gitu, mohon umpan baliknya nanti ya. Ya, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ini ya, yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri dan merdeka. Jika di sini anak-anak diberi kebebasan seperti ini ya, kurikulum merdeka. Begitu jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk semua yang sudah hadir, dan dalam kesempatan ini saya sudah melakukan diseminasi. Nanti jika mungkin ada hal yang ingin digali lagi, pasti saya akan melayaninya dengan sangat senang sekali. Dan terkait materi dan juga video-video contoh yang sudah praktek yang sudah saya lakukan, nanti saya akan share di grup sekolahan. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan umpan balik terhadap diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Antin Yuliana. Untuk yang pertama yaitu mengenai penampilan dari segi materi maupun cara penyajian sudah berjalan dua arah, baik dari pemateri maupun dari peserta. Kemudian yang kedua yaitu untuk tindak lanjut ke depannya, diharapkan melalui diseminasi ini dapat menularkan ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Antin yang sudah dipresentasikan tadi tentang budaya positif maupun pembuatan keyakinan kelas, dan diharapkan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua gitu. Sedikit umpan balik yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Sesuai slogan guru penggerak kita bersama-sama gitu. Sudah tahu gitu Bapak Ibu gitu? Sudah tahu semua gitu slogan dari guru penggerak? Tergerak, bergerak, dan digerakkan gitu. Bersama-sama gitu. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Berarti kalian takut tidak sama Bapak Ibu dulu? Takut. Nah, itu namanya ada hal yang mempengaruhi dari luar. Itu namanya peraturan. Kalau keyakinan itu dari yang dipercayai oleh diri sendiri. Seperti itu. Sudah paham ya keyakinan ya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kita dulu sudah membuat. Nah, ini warnanya cantik ya. Keyakinan kelas 3. Nanti silahkan kalian menuliskan apa yang kalian inginkan di kelas
boleh dituliskan. Syaratnya, kalau keyakinan sudah tidak memakai kata tidak memakai kata dilarang dan sebagainya. Jadi tidak boleh, dilarang itu sudah tidak ada ditulis dalam keyakinan. Jadi bagaimana Bu? Memakai kalimat positif. Kalimat positif itu jadinya tidak ada. Nanti pernyataannya tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian renungkan. Kalian ingin membuat keyakinan kelas seperti apa untuk kelas kita. Nanti kita kumpulkan jadi satu. Dan nanti jika ada yang sama, misalkan Mbak Aira sama Mbak Mary sama, misalkan sama, nanti kita ambil salah satunya. Begitu ya. Nanti Bu Guru kasih ini ya. Ini kertas post-it. Tadi sudah? Sudah? Kalau sudah boleh ditempel di sini. Oh sudah, silakan. Dapat dulu, boleh. Jadi kemana? Ya boleh. Terima kasih. Ayo betul. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Ya. Wah, pintar. Hati-hati ya, nggak apa-apa. Oke, wah bagus ya. Siapa nih yang belum? Ada? Ya. Pelan-pelan. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Duduknya anak pintar. Kalian tadi sudah menuliskan. Kita nanti akan membahas bersama. Kita tunggu. Sudah, silakan ditempel. Ya. Mau dipilih yang sebelah mana? Baiklah. Oke. Bisa? Ya, terima kasih. Wow, hebat kalian sudah mengerjakan dengan baik. Tepuk tangan buat kita semua. Guru bacakan ya. Jadi semua tadi apa saja ya Guru bacakan? Ada mengerjakan tugas dengan jujur. Wah, keren. Tepuk tangan. Ada lagi saling menghargai. Wow. Ada lagi kelasku pengen bersih sekali. Wow. Ini menjaga kebersihan. Mengerjakan tugas sendiri. Biar bersih dan damai. Lagi datang tepat waktu. Satu lagi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh ada kata jangan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan bisa ditulis dengan bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, nanti karena kita pilih ya dari semua ini yang mirip. Nanti kita ambil satu yang mirip. Karena dari mengerjakan tugas dengan jujur. Mengerjakan tugas, kita lihat yang tugas tadi ada berapa? Ini ada satu. Ya, ini. Jadi kita ambil ya salah satunya ya. Karena sama dan mengerjakan tugas dengan jujur sama mengerjakan tugasnya sendiri. Kalau sendiri kan berarti tidak nyontek temannya ya. Berarti itu sudah namanya apa? Jujur. Terima kasih Bu, bagus banget tulisannya. Dulu tegak bersambung. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah sepakat dengan ini untuk mengetahui karena buku ini ada di kelas kalian. Jadi kalau guru juga harus tanda tangan di sini. Ya, jadi ini hanya guru mengetahui saja bahwa di sini ada keyakinan kelas sejumlah 4 ini tadi.
tadi kan sudah membuat keyakinan kelas nih. Gimana perasaan kalian? Ada yang mau jawab nih? Dulu saya sudah membuat keyakinan di kelas bersama. Oke, kamu Mbak? Saya juga senang dulu. Oh, senang. Saya siap melaksanakan. Wow, keren. Bagus. Saya siap melaksanakan dulu. Ya, ada lagi yang mau jawab? Siap. Bu. Oh, siap. Oke, kamu? Semangat Bu, bagus. Mas, semangat juga? Ke sekolah tepat waktu. Oh, oke. Siap dilaksanakan ya? Siap. Makasih ya. Dadah. Halo Lesta. Lesta, tadi guru dengar dari ketua kelas, katanya kamu itu dia dengan Udin. Ya Bu, saya kesal sekali. Kenapa kesal? Udin selalu mencontoh tugas saya. Oh begitu, ya wajar lah ya kalau kamu marah. Kalau ibu ada di posisi kamu, mungkin juga akan marah seperti kamu. Sebenarnya apa sih yang sudah kamu lakukan pada Udin? Saya marah-marah sampai mendengar Udin ke orang lain. Oh begitu. Tapi kamu lakukan itu pasti ada alasannya ya? Apa alasannya? Kenapa? Ya lalu saya sudah mengerjakan tugas dengan susah payah. Masa sih Udin minta begitu? Baiklah itu menghargai tindakan kamu yang kedua tidak urut lagi misalnya dengan Udin. Baiklah sekarang Lesta, dengan perbuatan kamu kepada Udin seperti itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sebenarnya apa sudah kamu langgar? Mungkin tadi ya itu kamu tahu. Baiklah sekarang kalau menurut kamu apakah menghormati itu penting? Iya, sekarang kalau kamu tahu hal itu penting, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Lalu kamu akan memperbaikinya dengan cara bagaimana? Saya akan lebih sabar dan akan melaporkan saja pada guru jika ada teman yang mencontoh tugas saya. Terima sekali penjelasan Lesta. Baiklah sekarang harus mulai lebih sabar lagi ya, dan boleh melaporkan jika ada yang menurut kamu akan mencontoh kamu. Baiklah Lesta, terima kasih. Sekarang kita kembali ke kelas lagi. Semangat ya Lesta. Saya Lesta, kelas 6. Saya senang sekali diajak Bu Guru diskusi untuk dapat mengendalikan amarah saya. Saya harus sabar dan menghormati teman saya. Terima kasih Bu Guru.